Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila Merdeka. Saya sepil ya, karena banyak yang tanya gitu mengenai apa sih sebenarnya pembicaraan rahasia saya berdua dengan Kiai Imad gitu. Ya, sebenarnya intinya itu gini. Terlepas dari alhamdulillah bahwa dalam 2 tahun ini paham kesetaraan, kebinekaan kita bisa sebarluaskan bersama-sama dengan luar biasa gitu, yang terkait dengan terutama pemalsuan nasab Nabi yang dilakukan oleh para Habib Baklawi gitu. Jadi kira-kira hampir 2 tahun ini diskursusnya udah luar biasa, masih berkembang. Namun demikian saya dan Kiai Imad itu berpikiran bahwa rasa-rasanya belum cukup dengan pergerakan ini dalam kerangka kita lebih menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya memang teman-teman sudah melakukan banyak gerakan, termasuk banyak terbentuk laskar gitu. Salah satunya yang paling fenomenal tentu saja PWI gitu ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Abbas, Kiai Imad dan yang lain-lain itu. Juga ada LASNU yang saya pasrahkan ke Gus KRT Fakih, ada Lasmara, dan udah di mana-mana juga ada pergerakan luar biasa ya, termasuk di Kalimantan gitu. Di Sulawesi, di ini. Namun demikian perlu akselerasi itu ditingkatkan gitu. Nah, kita sepakat dengan Kiai Imad bahwa pergerakan secara kultural itu harus lebih diintensifkan gitu, termasuk kemungkinan untuk kita spill ke dunia politik gitu, meskipun beberapa kali kita udah tiga pilpres kemarin gitu misalnya, kita bisa istilahnya menunggangi isu politik untuk kepentingan kebangsaan gitu. Jadi kalau biasanya politik itu menunggangi alhamdulillah kemarin tuh pergerakan kita itu justru kita bisa menunggangi politik praktis untuk kebutuhan politik kebangsaan, untuk kebutuhan kejayaan Pancasila. Karena bagaimanapun juga sekarang ini semakin masif terjadinya kiriman ideologi transnasional gitu, karena adanya disrupsi yang luar biasa ini juga pergerakan kepentingan asing untuk mengacak-acak satu negara, satu bangsa termasuk Indonesia itu juga makin intens, makin masif gitu lewat gerakan radikalisme gitu. Dan terutama juga tanaman-tanaman lama yang sudah mereka lakukan sebelumnya gitu, agenda lama yang saya maksud adalah agenda para Habib Baklawi itu yang ditanam di Indonesia, dijadikan keturunan Nabi jadi-jadian. Karena sekarang kan Habib Baklawi kan jelas tidak bisa menjawab kenyataan bahwa mereka memang betul-betul bukan keturunan Nabi. Bahkan mereka orang Quraisy saja bukan, orang Arab saja bukan, apalagi kok keturunan Nabi, sangat mustahil itu. Baik secara kajian sejarah maupun kajian ilmu genealogi atau ilmu biologi atau DNA itu, mereka kan haplogrupnya G. Namun demikian kita melihat bahwa secara akademik mereka itu sudah batal sebagai keturunan Nabi, tapi tetap aja mereka menginfiltrasi di dunia politik maupun di dunia kultural gitu, sehingga akibatnya bahkan sampai hari ini hampir 2 tahun aja kan media mainstream itu ketakutan atau menjadi banci menghadapi ini. Tidak ada yang berani terang-terangan mengangkat
kepalsuan nasab para Habib ini gitu. Tapi karena kehendak Tuhan, meskipun kita tidak didukung oleh media mainstream, tetap aja harus kesadaran masyarakat bangsa Indonesia itu terus berderap-derap gitu, terus menyebar kemana-mana. Dan tanpa rasa malu para Habib masih terus saja melakukan penipuan gitu, menipu bangsa Indonesia dengan tetap mengaku sebagai keturunan Nabi gitu. Nah ini tentu kita berkejaran dengan waktu gitu. Kalau akselerasinya tidak kita tingkatkan, ya tentu saja ada kekhawatiran bahwa kita akan terlambat gitu. Nah begitu masifnya itu infiltrasi anti Pancasila itu merembet kemana-mana, termasuk ke dunia politik, maka kita perhatikan misalnya DPR, MPR itu bukan nggak mau membahas masalah nasab Habib yang palsu ini kan. Nah ini saya dengan Kiai Imad tuh berpikir gitu bahwa apakah mungkin kita tingkatkan akselerasi diskursus paham kebangsaan ini dalam rangka menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila khususnya itu secara kultural maupun secara politis gitu. Kira-kira gitu ya. Nah ini tentu saja silahkan dimaknai sendiri-sendiri dan mari kita bersama-sama memikirkan ini, karena yang penting itu bukan Kiai Imad atau Mas Sugeng Sugiyarto, Dr. Sugeng Sugiyarto atau Prof. Menakam Ali atau saya atau Gus Abbas atau yang lainnya gitu. Tapi kebersamaan kita sebagai bangsa. Karena kita hanya benar-benar mengandalkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Tuhan yang Maha Benar, pertolongan Tuhan yang Maha Mengasihi, terutama kepada bangsa kita selama ini. Dan ini jangan sampai kita kendor, karena ini demi anak cucu. Saya selalu berkeyakinan bahwa kalau Pancasila diganggu, maka Indonesia akan berbahaya gitu. Kalau Pancasila ditinggalkan, maka Indonesia akan menjadi neraka gitu. Sebagaimana terlihat di Somalia, di Suriah, di Irak, di negeri-negeri Timur Tengah yang ngaku negara Islam tapi memahami Islam dengan tolol itu ya. Karena memang ya tafsir, berkali-kali saya sampaikan, tafsir terbaik mengenai ajaran Islam itu ya seperti yang turun-temurun sudah digariskan oleh leluhur kita, bahkan ketika bangsa kita belum mengenal agama formal, yaitu tafsir terbaik ajaran Islam itu adalah Pancasila itu sendiri. Dan juga kita juga melihat bahwa selain agama Islam di Indonesia, banyak agama itu juga menjadi agama yang penafsirannya jauh lebih baik daripada bahkan di tempat asalnya, karena naluri sebagai putra-putri bangsa Nusantara, saudara-saudara kita yang non-muslim itu menafsirkan agamanya dalam perspektif Pancasila. Dan disitulah kita ada kesamaan ideologi gitu. Dan disitulah tafsir yang paling hakiki, paling tepat mengenai agama gitu. Karena memang leluhur kita udah keren gitu. Sebelum agama formal datang udah punya nada dasar yang tepat mengenai bagaimana menangkap dan menafsiri perintah para nabi, dan artinya itu adalah perintah ilahi, perintah Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mohon ampun, banyak keliru, banyak salah. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam, Salam Pancasila, Merdeka.